今日僕は人生で絶対になりたくないと願っていたものに貴族、軍人、そして英雄にね。Irasai Mina, perkenalkan saya Zora yang akan menemani Mina semuanya. Zora akan merangkumkan sebuah anime yang mengajarkan kita untuk melihat sifat malas dari sudut pandang yang berbeda. Yang mana tanpa kita semua sadari, ternyata rasa malaslah yang membuat manusia berevolusi. Oke lah, tanpa banyak lagi menjelaskan, jadikan ini sebagai ilmu dan pelajaran. Ini dia Nejimaki Seirei Genki. 人は畑を作った成果の不安定な狩りに毎日行くのが面倒だったから。人は井戸を作った。いちいち川の水を汲むのが面倒だったから。楽に戦って楽に勝つ。状態上昇、怠惰上等。僕についてきたやつは一人残らず楽をさせてやる。Berlatar di dunia yang dilanda kekacauan karena sedang terjadinya perang antara kerajaan Katsvarna melawan Republik Kyoka. Namun peperangan ini sebenarnya hanyalah sebuah rekayasa yang diciptakan oleh para keluarga kerajaan. Hal tersebut mereka lakukan untuk menutupi fakta bahwa saat ini sang raja hanyalah boneka serta korupsi yang merajalela. Tak pula cukup sampai di situ, ketika mereka memutuskan untuk melepas wilayah timur kerajaan karena gagalnya pembangunan, dikorbankanlah seorang jenderal ternama demi tetap menjaga opini rakyat bahwa perang yang terjadi sangat sengit luar biasa. Bahkan jenderal mereka yang telah menorehkan banyak prestasi harus tewas sehingga invasi tak dapat dihindari. Cerita akan berfokus ke tokoh utama kita bernama Ikta Solorok. Ini orangnya, yang mana Ikta sangatlah membenci tentara, keluarga kerajaan, dan juga pahlawan. Namun secara tidak terduga, ia malah harus menjalani ketiga hal tersebut, menjadi tentara dan pahlawan, serta terjebak urusan dengan seorang keluarga kerajaan, yaitu Chamili, putri ketiga kerajaan Katsvarna. Ini parasnya. 今日この時をもって帝国騎士の称号を授ける。叙勲？これよりそなたらの叙勲を祝う式典がある。案内させよう。 Ikta awalnya hanya ingin menyelamatkan Yatorishino Iksem, teman masa kecilnya dari belenggu keluarganya. Karena keluarga Iksem secara turun-temurun sudah melayani dan menjadi pedang bagi keluarga kerajaan. Dengan fakta bobroknya sistem pemerintahan serta para pemangku jabatan, Ikta sebisa mungkin harus berada di dekat Yatori untuk bisa menyelamatkannya. Namun ternyata ia malah terseret ke dalam hal yang paling ia benci di saat sedang membantu Yatori mendapatkan nilai tertinggi di tes masuk menjadi tentara. Hal tersebut disebabkan karena pertemuannya dengan sang putri di kapal yang menuju ke lokasi ujian. Entah apa alasannya, putri menaiki kapal tersebut dan apesnya ombak serta badai membuat kapalnya karam. Terlebih-lebih lagi, ia sendirilah yang menyelamatkan sang putri saat tenggelam. どうしてお姫様が僕らと同じ船に乗ってたんだろうね。皇族相手に下手な詮索はしない方がいいと思うけどな。いいとこ泥沼にはまるぞ。 Singkat cerita, esok pun tiba. Mereka terdampar di sebuah daratan yang ternyata masih berada di wilayah kekuasaan Republik Kyoka. Dan belum lagi sempat terfikirkan cara untuk melewati penjagaan di perbatasan, mereka sudah terlebih dahulu ditemukan oleh tentara Kyoka yang berpatroli di daerah tersebut. Hal itu memaksa mereka untuk bertarung meskipun tak punya pengalaman berperang. Hanya Ikta dan Yatori lah yang masih bisa bersikap tenang. Dan di sini kita akan sedikit diperlihatkan kecepatan kinerja otak yang dimiliki oleh Ikta. Yang mana dia sudah membriefing 3 strategi kepada semuanya dan langsung mengalihkan perhatian para tentara dengan berpura-pura menjadi imigran. Serta ia juga memastikan jumlah para tentara untuk memilih strategi mana yang paling mudah diterapkan. Pattern 3 だ! 貴様死ね！ あ
Setelah pertarungan berakhir, Ikta menggali informasi dari tentara yang hampir mati. Dari informasi yang didapatkan, ia berhasil menyusun rencana untuk melewati penjagaan di daerah perbatasan. Dengan memanfaatkan fakta bahwa balon udara adalah aset berharga bagi Republik Kyoka, Ikta menyamar sebagai salah satu prajurit Kyoka dan menipu pemimpin pasukan penjaga daerah perbatasan. Ikta berdusta kalau saat ini balon udara telah dicuri, yang padahal sebenarnya balon udara terbang tanpa adanya pengemudi. Hal tersebut membuat letnan pasukan Kyoka mau tak mau membiarkan mereka semua menyeberang ke kerajaan Kachvarna. いやー、思った以上にうまくいった。まったく大したペテンね。すごいよ、イック。 Lalu sampailah mereka di benteng yang dipimpin oleh Letjen Hazafrikan. Namun tiba-tiba Ikta memaksa Hazafrikan untuk menarik mundur semua pasukannya dari benteng ini. Dari sudut pandang Ikta, ada atau tidaknya pasukan Hazafrikan, wilayah timur ini memang sengaja dikorbankan karena gagalnya pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan. Terlebih lagi, Hazafrikan merupakan murid dari Bada Sangkre dan Bada Sangkre adalah ayahnya Ikta. Hal tersebutlah yang membuat Ikta menyerukan pendapatnya bahwa situasi saat ini mirip dengan apa yang dialami oleh ayahnya dulu. Dan mungkin inilah alasan Ikta sangat membenci keluarga kerajaan, terutama pada si raja. Namun Hazafrikan tetap bersikukuh bahwa mematuhi perintah raja dan gugur jauh lebih mulia daripada pergi dan melarikan diri. 失礼しました。どうかお聞き流しを。二の舞になるつもりか。バダサンクレーの。 Dan benar saja, berita tentang kegagalan mempertahankan wilayah timur pun langsung menyebar dengan cepat. Meskipun ada beberapa tentara yang berhasil selamat, namun pemimpin mereka, Hazafrikan, harus gugur dalam perang tersebut. 言わんこっちゃない。うぬぼれないの？ Singkat cerita, datanglah berita bahwa Ikta dan kawan-kawan akan bertemu sang raja. Tentu saja bagi Ikta, hal itu bukanlah kabar yang ia sukai. Dan perasaannya pun semakin memburuk ketika sang raja memberikan gelar kesatria kepada mereka berlima. Gelar tersebut sebenarnya dirancang oleh sang putri untuk meredam kepanikan rakyat kerajaan tentang wilayah timur yang telah diinvasi. Dan juga sebagai pemicu besarnya api harapan dengan memunculkan 5 pahlawan pembela kebenaran. Pemberian gelar ini juga tak luput atas dasar perasaan pribadi putri kepada Ikta, serta fakta bahwa Ikta adalah anak dari Bada Sangkre, jenderal pemberani sepanjang sejarah kerajaan, namun tak pernah dihormati. 木の股から生まれてきたわけじゃないんだ。生田君にも親ぐらいいますよ。 Karena telah menerima gelar kesatria, mereka berlima diwajibkan melanjutkan pendidikan di sekolah perwira tinggi kerajaan Kachvarna. Di situ juga terlihat sang putri bersekolah dengan didampingi beberapa tentara sebagai bodyguard-nya. Namun menyandang gelar kesatria secara tiba-tiba pastinya menimbulkan kecemburuan di berbagai pihak. Bukan hanya teman, bahkan saudara pun bisa merasakan hal tersebut. Dan salah satunya adalah Sari Hasrak Remeon, saudara dari Torway Remeon. 俺はサリハス・ラグ・レミオン。一応こいつの兄なんだわ。 Di kerajaan Kachvarna, saat ini ada 2 keluarga terkenal sebagai keluarga tentara. Yang pertama adalah keluarga Iksem dengan teknik 2 pedang yang tak terkalahkan. Lalu seiring perkembangan zaman dan penemuan senapan angin oleh para ilmuwan, muncullah keluarga Remeon yang sangat mahir dalam menggunakannya. Tapi di dalam keluarga Remeon sendiri pun masih ada yang menganggap bahwa berperang dari jarak jauh adalah tindakan pengecut bagi seorang tentara. Yang padahal ketepatan menembak pasukan jarak jauh yang dibumbui dengan sedikit taktik bisa sangat cepat merubah jalannya perang. 安心しろ。頭は取ってやる。 Kemudian para murid kelas 1 dibagi ke dalam 4 peleton berdasarkan keahlian untuk persiapan latihan simulasi perang. Pemimpin dari masing-masing peleton adalah 5 kesatria kerajaan, yaitu Ikta, Yatori, Torway, Matthew, dan Haro. Di latihan simulasi perang tersebut, terjadi ketimpangan dalam pembagian pasukan, yang mana pasukan pemula tanpa pengalaman yang terdiri dari peleton Ikta, Torway, dan Matthew akan berhadapan dengan pasukan senior yang sudah selesai magang, yaitu pasukan yang terdiri dari peleton Sari Hasrak,
Susuraf, dan juga Yatori. Dari susunan pasukannya saja, kita dapat menyimpulkan bahwa latihan ini adalah ajang balas dendam Sari Hasrak kepada Ikta. ごめん、僕のせいで。思い上がるなイケメン。どう考えても復讐のメインターゲットは僕だろ。 Dan simulasi pun akhirnya dimulai. Secara singkat peraturannya adalah murid yang terkena peluru cat atau tanda lainnya dari pihak musuh langsung dinyatakan gugur dan segera menyingkir dari medan perang. Setiap pasukan wajib kembali ke markas utamanya masing-masing di akhir perang dan tempat yang ideal untuk kedua pasukan berperang adalah tanah datar daerah utara. Namun sebagai pemimpin pasukan pemula, Ikta malah memerintahkan pasukannya untuk membangun jembatan bawah air di sungai daerah selatan. Karena menurutnya tak ada kewajiban di aturan yang mengharuskan mereka berperang di daerah utara. Karena hal itulah Ikta membuat wilayah medan perang itu sendiri yang paling menguntungkan bagi pasukannya saat ini. そろそろ昼だってのにまだ影も形もねサリハスラグ大殿、え。あ私が出した石膏が戻ってきました。クリリ川の対岸で陣を張っています。何？ここで退陣するはずだぞ。私なら退陣の場所に指定はないと解釈します。全軍南進だ。早くしろ。 Keputusan Ikta tersebut tak lepas dari faktor eksternal perang yaitu cuaca serta sifat dari pemimpin pasukan musuh. Di hari pertama simulasi itu, hujan turun yang membuat sungai meluap serta airnya menjadi keruh. Sehingga jembatan yang pasukannya bangun di bawah air takkan terlihat oleh pasukan musuh. Ikta juga memprediksi bahwa Sari Hasrak tak akan mengukur kedalaman sungai. Dan kalaupun nantinya Sari Hasrak memerintahkan pasukannya untuk mengukur kedalaman sungai, Ikta telah menyiapkan pasukan senapan angin untuk menembaki si pengukur tersebut. 水深を調べさせてはどうだ。クリリ川の深さなら知っている。今は雨で増水してるから胸くらいの。 Kemudian Ikta memerintahkan satu peleton dari pasukannya untuk berjalan ke arah hulu sungai. Yang mana di daerah hulu sungai terdapat area dangkal yang bisa dilewati untuk menyeberang. Kapten Sari Hasrak pun merespon tindakan Ikta dengan mengirimkan peleton Yatori agar mencegah pasukan Ikta menyerang dari arah belakang. Namun nyatanya pasukan Ikta tak berjalan sampai ke hulu sungai, hanya memisahkan diri lalu bersembunyi. それが我々をも助けてくれると思うのは虫が良すぎませんか。うるさい。上官の命令に従え。 Sebenarnya Yatori sempat memperingatkan Sari Hasrak kalau saat ini membagi pasukan adalah hal yang beresiko tinggi. Apalagi area pertempuran ini dipilih oleh pihak musuh. Dan Yatori juga mengetahui kepintaran yang dimiliki oleh Ikta. Maka dari itulah Yatori berjaga-jaga agar peletonnya tak terlalu jauh terpisah dari pasukan utama Sari Hasrak. Dan hanya mengirimkan tim pengintai ke hulu sungai untuk memastikan pasukan Ikta memang mau menyeberang melewati daerah tersebut. Namun Ikta juga sudah memprediksi tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Yatori, sehingga ia membuat tim kecil senapan angin yang dipimpin oleh Torway dan telah siap siaga di daerah hulu sungai untuk membantai tim pengintai musuh. Sehingga secara tidak langsung, karena tim pengintainya tak ada lagi yang kembali, membuat Yatori membawa peletonnya ke hulu sungai. 全員撃ち方よーい。総員突撃。 Setelah menerima sinyal dari tim Torway, pasukan Ikta langsung menyeberangi sungai dan menyerang pasukan Sari Hasrak. Serangan mendadak tersebut membuat Sari Hasrak sangat terkejut, apalagi saat ini pasukannya kalah jumlah dengan pasukan Ikta. Dan ia hanya memerintahkan pasukannya untuk membalas serangan tanpa adanya skema. Tak lama berselang, peleton Yatori telah kembali dan bergabung ke dalam medan pertempuran. Kedatangan peleton Yatori tersebut akhirnya bisa membuat pasukan Sari Hasrak mundur untuk meminimalisir murid yang gugur. Sedangkan Ikta sengaja menarik mundur pasukannya karena memang hanya sampai disitulah strategi mereka. ヤトリシノ、お前がもっと早く援護に来れば。あれより早く動ける部隊がいれば
見せてほしいものですが。 Kekalahannya di fase pertama perang membuat Sari Hasrak begitu murka. Tapi sebenarnya kemampuan Sari Hasrak dalam menyusun strategi dan membaca pergerakan lawan sangat bisa diandalkan. Hanya saja lawan yang ia hadapi kali ini adalah Iktha. Yang mana Iktha adalah seorang perancang strategi perang yang bisa membuatnya bertarung dengan mudah dan tanpa kelelahan. Walaupun persiapannya sedikit merepotkan, seperti halnya tadi, membangun jembatan di bawah air, namun di saat peperangan berlangsung, bahkan seorang murid biasa pun bisa dengan mudah hampir membunuh pemimpin pasukan musuh. 報告します。敵サンク小隊は森林地帯の北口を塞ぐ形で。何のつもりだ？退路を断たれました。態度の退却さえ不可能な負け戦だということです。このままじゃあっちの優勢勝ちってことかよ。北口へ向かうぞ。 Lagi dan lagi, Sari Hasrak sekali lagi terkecoh dan permalukan oleh Iktha, yang membuat ia tak bisa berpikir jernih serta masuk ke dalam jebakan yang Iktha rancang. Sampai-sampai ia pun memerintahkan pasukannya untuk berbuat curang. Namun naasnya, orang yang pertama kali gugur dalam fase kedua perang ini adalah Sari Hasrak sendiri. Hal tersebut menimbulkan kepanikan yang langsung dimanfaatkan oleh pasukan Iktha untuk menyerang. Dan pada akhirnya, simulasi perang ini dimenangkan oleh pasukan pemula yang dipimpin oleh Iktha. 全体突撃。スシラフ注意、隊は戦死されました。葬式の引き継ぎを。引き受けた。その穴をこじ開けろ。雇いしろ。総員突撃。 Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh sangat tidak terduga. Di saat sedang merayakan kemenangan, Iktha mendapatkan kabar bahwa saat ini Putri Chamili sedang menuju ke arah barat. Yang padahal tak ada alasan bagi Putri untuk tergesa-gesa ke arah tersebut. Mendengar hal yang begitu mencurigakan, Iktha mengirimkan sinyal suara kepada Yatori dan hanya Yatori sajalah yang mengerti sinyal tersebut. Nishi, Hime. Ternyata Kapten Isonho, pemimpin para bodyguard sang putri adalah salah satu pasukan Legend Hazafrikan yang selamat dari peperangan di Benteng Timur. Dia berusaha membalas dendam kepada kerajaan dengan mencoba menculik sang putri. Namun aksi mereka digagalkan oleh Yatori yang membantai mereka semua tanpa belas kasih. Setelah melakukan pembantaian, Yatori yang kehilangan kendali pun langsung ditenangkan oleh Iktha. Situasi inilah yang membuat kita menyadari bahwa hubungan di antara keduanya tak hanya sekedar sebagai teman masa kecil saja. Saat mereka pertama kali bertemu, Iktha yang dibesarkan di tengah-tengah ilmu pengetahuan merasa bahwa tak ada lagi kebebasan di dalam hidupnya Yatori. Yang mana anak dari keluarga Iksem sudah ditakdirkan untuk menjadi tentara dan mengabdi pada kerajaan. Dan di kejadian ini pula yang menegaskan bahwa loyalitas keluarga Iksem kepada keluarga kerajaan bukan hanya sebatas ucapan belaka. Namun saat ini di kerajaan Katsvarna hanya berisikan para bangsawan-bangsawan haus akan kekuasaan, hanya sibuk menggemukkan diri sendiri dan bukannya masa depan kerajaan. Yang membuat Iktha harus menyelamatkan Yatori dari pengabdian tanpa harapan. 僕がなぜここにいるのか。君をさらいに来たんだ、ヤトリ。未来のないこの国から。 Singkat cerita, para murid kelas 1 melakukan magang di daerah Garnisun Utara. Namun saat ini di daerah tersebut situasi sedang memanas antara suku Sinak dengan kerajaan Katsvarna. Sebenarnya suku Sinak masih bagian dari wilayah kerajaan, tapi mereka bukanlah keturunan Katsvarna. Konflik yang terjadi pun karena kerajaan menetapkan bahwa suku Sinak juga merupakan ancaman dan mulai membatasi hal yang dilakukan oleh suku Sinak. Tentu bagi suku Sinak, perlakuan kerajaan kepada mereka tak mencerminkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat kerajaan,
dan menimbulkan pemberontakan secara terus-menerus atas dasar hak asasi manusia. Hingga puncaknya, Letjen Safida selaku komandan pasukan di Garnison Utara memerintahkan untuk merampas peri angin dan api yang dimiliki suku Sinak dengan maksud melemahkan daya tempur mereka agar meredam api pemberontakan. まったく。おい、そっちはダメだ。注意殿、これってあっちゃならない光景でしょ。もし精霊と契約者を強引に引き離したのだとしたら、アルデラ教の教義にも反することになる。 Berdasarkan ajaran kepercayaan Aldera, peri merupakan utusan dari dewa Alderamin yang wajib diagungkan keberadaannya. Lain halnya di suku Sinak, mereka sangat mensyukuri keberadaan para peri tanpa terkait dengan ada atau tidaknya dewa Alderamin. Kesamaan dari keduanya adalah mereka sama-sama menganggap keempat peri tersebut adalah hal yang sakral. Dan tindakan yang dilakukan oleh Letjen Safida justru malah semakin memperkeruh suasana, yang mana pada akhirnya suku Sinak mendeklarasikan perang kepada kerajaan Kasvarna. なら要求を言いなさい。あてたちはあるべき形に変えるだけ。七くだるがその名のもと、ここに聖戦の火蓋を切って落とす。 Dan perang pun akhirnya tak bisa dicegah. Letjen Safida membentuk pasukan berskala besar untuk menumpas keberadaan suku Sinak. Namun karena ketidakmatangan persiapan perang yang dilakukan, membuat banyak tentara bukannya gugur karena baku hantam, malah gugur akibat tak terbiasa dengan kondisi oksigen yang sedikit di daerah pegunungan. Hal tersebut membuat mereka sangat sulit untuk menembus pertahanan dari suku Sinak. Hingga akhirnya Letjen Safida juga harus melibatkan tentara yang baru magang dan tanpa pengalaman untuk mengirimkan suplai kebutuhan ke garis depan. これから命じるのは次の補給中継点までの物資の輸送だ。つまり俺たちも前線へ出されるってことですか。ここに比べれば戦闘地域に近いというだけで、他には。 Lalu dikirimlah pasukan pengirim suplai kebutuhan yang dipimpin oleh Ikta ke garis depan. Tapi langkah mereka harus terhambat karena adanya pasukan suku Sinak yang telah bersiaga di jalur pengiriman. Di daerah ini, pasukan utama mereka sangat kesulitan menembus pertahanan suku Sinak, apalagi saat ini pasukan Ikta hanyalah pasukan tanpa pengalaman berperang. Dan disinilah kita akan diperlihatkan peran penting seorang sniper pada medan perang. Yang mana hanya dengan satu tembakan, satu nyawa musuh melayang. Dan pastinya musuh pun tak bisa membalas tembakan karena para sniper menyatu dengan alam. 敵来た！王のやつ早く準備せ！よし今だ！ Baru saja pasukan pengirim suplai berhasil mencapai checkpoint pertama, Ikta dikejutkan dengan datangnya laporan bahwa pasukan yang ada di depannya diambang pembantaian. Tapi Ikta langsung melarang menyebarkan informasi tersebut kepada semuanya. Hal ini Ikta lakukan agar para petinggi tak mendesaknya untuk segera berangkat memberikan bantuan karena ia ingin membuat pasukannya terbiasa dengan kondisi alam di daerah pegunungan. Namun karena keputusannya tersebut yang menunda melakukan perjalanan membuat pasukan yang meminta bantuan tak ada satupun yang terselamatkan. Itai no hansou mo ima no dankai ja. 幾田。 Tak lama kemudian, pasukan Ikta akhirnya sampai di garis terdepan medan perang. Dan dari penjelasan Kapten Sazaruf, situasi perang saat ini telah sampai di fase akhir yang mana pasukan Kasvarna akan mengepung pasukan suku Sinak dari 3 penjuru. Namun menurut Ikta, strategi yang dibuat Letjen Safida begitu sembrono bila melihat area yang akan mereka lewati, di mana ketiga pasukan akan terpisah dengan jarak yang jauh sehingga tak bisa saling membantu.
Dan juga adanya area pegunungan yang bisa dimanfaatkan oleh suku Shinnok untuk melancarkan serangan dadakan. Beruntungnya saat ini Ikta memiliki kapten yang mau mendengarkan pendapat bawahannya serta memiliki pangkat yang bisa meyakinkan Legend Safida. Sehingga mereka pun setidaknya sudah terlebih dahulu bersiaga bila ada serangan mendadak dari suku Shinnok. 先輩サザルーフ大殿。あなたは最高の上官です。 Namun apa yang ditakutkan Ikta kini benar-benar terjadi, yang ternyata pasukan suku Shinnok juga memiliki pasukan sniper. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Ikta bahwa ada yang menunggangi pemberontakan suku Shinnok. Kecurigaan ini karena sniper ditemukan oleh Anarai Sensei, ilmuwan serta guru sainsnya Ikta, tapi baru berbentuk prototipe yang hanya berjumlah 40 sniper. Saat ini, Anarai Sensei menetap di Kyoka untuk mencari perlindungan serta dana untuk melanjutkan penelitian. Awalnya, Anarai Sensei mendapatkan dana dari kerajaan serta di bawah perlindungan Bada Sangkre, ayahnya Ikta. Namun ia akhirnya pindah ke Kyoka setelah Bada Sangkre ditangkap dan dilecehkan, serta dihukum mati karena tak mematuhi perintah raja. Dan Republik Kyoka pun menyambut Anarai Sensei serta memberikan dana dan perlindungan kepadanya. Ya, itu hal yang wajar bagi seorang ilmuwan bekerja untuk negara yang memberikan mereka dana. Tapi karena sifat alami Anarai Sensei yang memegang teguh keseimbangan di segala aspek, membuat ia mengirimkan beberapa prototipe sniper ke kerajaan Kachvarna melalui Ikta. どうしたんだい、イッくん。こんなところで。今のうちに使い慣れておいてくれ。いざって時の切り札になる。 Pada akhirnya, pertempuran di Gang Sempit itu dimenangkan oleh pasukan Kachvarna setelah Yatori menang berduel dengan pemimpin pasukan suku Shinnok yaitu Nana. Tapi mereka juga harus kehilangan Letda Denkun setelah kemunculan detasemen khusus Densus yang dimiliki oleh Republik Kyoka, kodenem Kala Karam. 電空獣医 マシュー正体、奴らを革命。 逃がしたか。 Setelah pertarungan di Gang Sempit itu berakhir, pasukan Kachvarna melanjutkan perjalanannya menuju ke wilayah pemukiman terakhir suku Shinnok. Mereka secara kejinya membakar dan membunuh para suku Shinnok yang tersisa demi menghilangkan rasa lelah mereka yang telah berlarut-larut melakukan perang. Dan penumpasan pemberontakan pun berakhir dengan ditangkapnya Nana. 今回の戦争はこれで終わりだな。けどこんなきっつい戦いになるなんてな。それに相手はシナーク族だけじゃなかったんだ。おそらくカラカルムだ。清岡陸軍の隠密工作部隊だ。 Namun apa yang terjadi selanjutnya, ya sungguh sangat tidak terduga. Di saat Legend Safida akan mengumumkan kemenangan, tiba-tiba saja utusan dari negara suci Alderah datang karena menerima laporan bahwa telah terjadi pelanggaran ajaran Alderah di Garnisun Utara. Belum lagi sempat Legend Safida memberikan penjelasan, utusan itu pun pergi dan akan memberikan tuntutan resmi ke kerajaan Kachvarna. Tentu saja hal tersebut membuat Legend Safida ketakutan. Apalagi penumpasan pemberontakan ini juga belum ia laporkan ke pemerintah pusat kerajaan. Rencananya akan ia laporkan setelah memenangkan perang dan sedikit melebih-lebihkan kisah heroiknya dalam laporan. Pastinya biar naik jabatan. Tapi rencananya hancur seketika dan memerintahkan pasukan yang tersisa untuk menghentikan para utusan tersebut kembali ke negara Alderah. ラサイヤ・アルデラミ。あの旗を正位置に掲げ軍を出すのは政務遂行の時。神の名のもとに行われる他国への軍事侵攻。まずいぞこれは。 Pergerakan pasukan Alderah tersebut membuat Legend Safida tak memiliki opsi yang baik bagi reputasinya. Jika dia memutuskan melawan, maka sudah pasti akan kalah perang karena pasukannya saat ini sangat kelelahan. Dan tentu saja naik jabatan hanya tinggal impian.
Jika ia memutuskan mundur dan mencoba bertahan di benteng garnisun utara, berita penyerangan pasukan Alderah ini pastinya langsung dengan cepat sampai ke pemerintah pusat. Dan tentu saja naik jabatan juga hanya menjadi impian belaka. Di tengah-tengah kebuntuan yang sedang terjadi, Iqta pun memberikan opsi ketiga kepada Legend Safida yang ia sampaikan melalui Kapten Sazaruf, yang mana ditugaskan 600 tentara untuk memperlambat pergerakan tentara Alderah agar pasukan Legend Safida memiliki waktu menyusun strategi bertahan di benteng garnisun utara. タイ殿にはご迷惑をかけました。口車に乗ったのは俺自身の判断だ。まずは生田順位、名取市の順位、野戦昇進決定。お前ら今から注意な。マシュー順位、トルエ順位、ハローマ順位。お前らも今から正式に少尉だから。なんだよ。帰ったら自慢できるぞ。そりゃ帰れたら。 Hal yang Iqta lakukan kali ini pastinya menjadi sejarah dan mungkin akan dianggap mitos oleh rakyat kerajaan Katsvarna karena ia akan berusaha menahan 12.000 tentara Alderah hanya dengan membawa 600 tentara saja. Tapi sebenarnya Iqta melakukan hal ini bukan karena peduli kepada kerajaan. Dia hanya ingin menyelamatkan suku Sinak yang ternyata Nana adalah teman masa kecilnya. Saat ini tak ada lagi masa depan bagi suku Sinak, yang mana bila negara suci Alderah menang dan menguasai daerah garnisun utara, mereka pastinya akan melenyapkan keberadaan suku Sinak yang dianggap telah melenceng dari ajaran Alderah. Dan bila kerajaan Katsvarna berhasil mengusir tentara Alderah, besar kemungkinan suku Sinak akan dijadikan sebagai kambing hitam demi menjaga citra kerajaan serta negara suci Alderah. Suku Sinak yang bersekutu dengan Republik Kyoka akan dianggap telah melakukan kudeta. Kepercayaan mereka bahkan melenceng dari ajaran Alderah. Kedua fakta inilah yang akan dimanfaatkan Legend Safida untuk bernegosiasi dengan negara suci Alderah agar tak melaporkan kejahatannya ke pemerintah pusat. Sementara itu, negara suci Alderah mau tak mau menerima negosiasi itu karena malu tak bisa menaklukkan garnisun utara. Dan pada akhirnya Legend Safida naik jabatan. Aku menyebutnya tampan dan berani. Menciptakan musuh bersama demi citra tetap terjaga. Karena hal itulah, Iqta menginginkan agar suku Sinak membantunya dalam mengusir tentara Alderah sebagai dasar terciptanya masa depan suku Sinak yang lebih baik. Bila Iqta berhasil mengusir tentara Alderah dengan bantuan dari suku Sinak, maka suku Sinak dianggap telah berjasa kepada kerajaan Katsvarna. Tentang masalah mereka yang bersekutu dengan tentara Kyoka akan tertutupi dengan laporan penindasan yang dilakukan oleh Legend Safida. Dan pada akhirnya hanya Legend Safida lah yang menerima segala karma. ねえ、切り落とした指は二度と生えてこない。なんで先に教えてくれなかったんだ。 Dan dimulailah perang gerilya melawan pasukan Alderah. Hal pertama yang Iqta lakukan adalah memutus rute perjalanan dengan membakar hutan. Namun secara tidak terduga, pasukan Alderah merespon sangat cepat tindakan Iqta dengan membakar hutan juga, agar api yang membara lebih cepat padamnya. Di negara suci Alderah, segala sesuatu yang berurusan dengan militer dibantu oleh penasihat kerajaan Katsvarna dan juga penasihat Republik Kyoka. Hal ini dikarenakan negara suci Alderah adalah negara netral, tetapi mereka masih harus tetap mempunyai militer yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan mereka, ataupun sebagai peringatan bagi negara-negara yang melecehkan kepercayaan mereka. Zora sendiri sebenarnya masih nggak tahu jumlah negara dan luas dunianya. Apa memang hanya 3 negara tersebut atau masih ada yang lain? Dan respon cepat tersebut karena kehadiran seorang perwira tamu dari Republik Kyoka yang dikenal dengan kejeniusannya serta sifat rajinnya yang bernama Jean Arkinex. Ini sosoknya. 何か気がかりでも？この先の戦術展開をまとめていたんだ。なかなか手強いようだからね。まだ一戦さえ交えていないのに？敵やまともな迎撃を早々に諦めて、劣勢の帝国軍にこんな綱渡りを成功させたのは一体誰なのか。
Sebenarnya ada dua rute perjalanan yang bisa dilalui untuk mencapai Garnisun Utara, yaitu melewati hutan atau memutari hutan. Saat ini, pasukan Aldera tak bisa melewati hutan karena telah dibakar oleh pasukan Iktha. Dan pastinya, pasukan Iktha tak akan membiarkan apinya padam untuk menghindari terjadinya pertempuran. Satu-satunya pilihan bagi mereka adalah dengan memutari hutan yang memakan waktu lebih lama. Namun Iktha juga tak ingin pasukan Aldera memutari hutan, sehingga Iktha sengaja membiarkan apinya padam dan memulai pertempuran dengan pasukan Aldera. Hal ini juga ternyata sudah diprediksi oleh Jean dan menerima tantangan terbuka dari Iktha. もう少し待ってみませんか。で、なんだ少し待てというのは。報告します。正面の林道の炎が薄くなっている模様です。なんじゃと。どうです？状況が変わったでしょ。僕たちにそこを通ってきてほしい。 Dan terjadilah pertempuran pertama antara Kachvarna melawan Aldera, yang mana kita akan melihat kejeniusan dari strategi Jean. Pada fase pertama, dia mengirimkan pasukan yang hanya bertugas menancapkan pancang untuk menghalangi peluru meriam. Dan nantinya setelah 60 pancang terpasang, pasukan fase kedua akan maju dengan membawa tangga untuk mendaki barikade yang dibuat pasukan Kachvarna. Menyadari hal tersebut, Kapten Sazaruf berhenti menyerang dengan meriam dan mengirimkan pasukan untuk menghambat pemasangan pancang. Namun naasnya, mereka ditembaki oleh pasukan sniper Aldera yang membuat banyak pasukan suku Sinak terluka dan harus dievakuasi segera. Jean pun tak perlu lagi menunggu 60 pancang terpasang karena pasukan Kachvarna saat ini sibuk untuk memindahkan tentara yang terluka dan langsung mengirimkan pasukan fase kedua. でもその場合シナークはリスクを承知で彼女たちを助けに行くか、それとも剣術策を取って見捨てるか、戦略的に見て助けるべきか、戦術的に見て助けられるか。 Melihat banyaknya tentara yang terluka, serta pasukan Aldera yang terus berdatangan, Iktha akhirnya memerintahkan pletonnya untuk masuk ke medan pertempuran dan membantu mempercepat proses penyelamatan. Dan setelah berhasil mundur sampai ke barikade pertahanan, pasukan Kachvarna kembali membakar hutan serta mundur dari peperangan. Di sisi lain, kegagalannya dalam menembus barikade pertahanan Kachvarna tak membuat Jean berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang sia-sia. Karena sedari awal Jean tahu bahwa pasukan Kachvarna hanya sedang mengulur waktu. Dari pertempuran tersebut, ia juga dapat memastikan jumlah pasukan Kachvarna serta keahlian pemimpinnya. 攻めるのに失敗はしましたが、まだどこも負けてはいない。 Keesokan harinya, sebagian kecil pasukan Aldera bergerak menuju rute memutari hutan yang mengharuskan Iktha membagi pasukannya untuk menahan pergerakan pasukan Aldera. Lalu diutuslah Kapten Sazaruf serta Torway untuk bertahan di benteng timur jalan memutar. Tapi sebelum keberangkatan mereka, Iktha memberikan peringatan kepada Torway bahwa pasukan hantu Kalakaram mungkin akan menyerang mereka dari belakang benteng. Dan Torway pun ditugaskan oleh Iktha untuk mengantisipasi hal tersebut. お前がカラカルムの指揮官だったらこの砦をどう攻める？砦から150メートル前後で車線が取りやすそうな場所。そうやって攻めてくる敵をお前の部隊はどうやって迎え撃つ？あとはさっきの質問を繰り返すだけだ。 Dan benar saja, seperti yang diprediksikan oleh Iktha, pasukan Kalakaram hampir saja membuat pertahanan benteng timur kocar-kacir karena aksi mereka. Namun belum lagi sempat menarik pelatuk, mereka harus dihujani peluru dari pasukan Torway. Dan bahkan rute pelarian mereka pun juga sudah diprediksi oleh Torway yang membuat Kalakaram benar-benar menjadi pasukan hantu. Dengan hilangnya Kalakaram, pertahanan di benteng timur semakin kokoh. Tak bisa ditembus walaupun tanpa dicet no drop. 一人も逃がさない。 Sementara itu di sisi Iktha, mereka terus menjaga api di jalur hutan agar tidak padam. Walau terkadang sempat terjadi tembak-menembak dengan pasukan Aldera.
Namun ada satu hal yang Iqta tidak mengerti, yaitu pergerakan yang sama yang dilakukan oleh pasukan berkuda Alderah di wilayah timur hutan. Ditambah dengan satu balon udara yang terlihat sedang mengawasi pasukan tersebut. Hingga tak terasa telah 6 hari berlalu, yang mana akhirnya strategi pertahanan Iqta pun runtuh. Hal itu disebabkan karena Jean meminjam meriam penghancur barikade milik Republik Kyoka dan pergerakan pasukan kudanya di wilayah timur hutan ternyata adalah sebuah latihan bagi kuda mereka untuk bisa menembus kobaran api yang tersisa. Sehingga setidaknya saat ini ada 800 pasukan berkuda yang telah berhasil melewati hutan. Yarareta! Excuse! Zengun! Senshin! Tak ada lagi waktu bagi Iqta untuk merenungkan kegagalannya dalam membaca situasi perang. Dia harus cepat memikirkan cara agar bisa mengalahkan pasukan berkuda Alderah dan juga tetap membuat barikade api dengan tujuan mencegah gelombang susulan pasukan berkuda Alderah. Lalu ditugaskanlah peleton Matthew dan peleton medis Haro untuk melanjutkan strategi tersebut. Dan dengan pasukan yang tersisa, Iqta berangkat menuju perang gerilya melawan 800 pasukan berkuda Alderah. Yoshi, Atori. Boku to issho ni asobou ka? Keuntungan yang berada di pihak Iqta hanyalah medan pertempuran yang sempit yang membuat 800 pasukan musuh tak bisa menyerang sekaligus. Tapi hal itu saja tak bisa menjamin kemenangan, apalagi terjadi ketimpangan jumlah pasukan dan tentaranya yang sangat amat kelelahan. Bahkan bagi orang sepintar Iqta, ia harus memutar 360 derajat otaknya dan ya, satu cara terlintas di benak Iqta walaupun ia masih meragukan bisa berhasil atau gagal. Dan cara tersebut adalah mengacaukan sekacau-kacaunya medan pertempuran. Strategi tanpa strategi ini Iqta lakukan karena menilai Jean memiliki keinginan yang sama dengannya, yaitu keinginan untuk mengendalikan semua aspek perang. Yoshi! Ya, mate! 油の匂いが薄れた。敵が下に。落ち着け。まだまだもっと暴れろ。はめられた。苦し紛れの奇策であるがゆえに。にゃっと奇策なんかじゃない。そこまでリズムで考えた結果がこの混沌なのか。あれは赤と白の横縞。交渉受け入れの紅白機です。交渉提案ではなく受け入れだって。どうした？早く根を上げろ。じゃあ戦闘停止。 Dan benar saja, kekacauan yang terjadi membuat Jean masuk ke dalam jaring laba-laba yang dipersiapkan oleh Iqta, yang mana di saat mereka sepakat untuk melakukan diskusi, Iqta membumbui diskusi mereka dengan sedikit ancaman, memutar-mutar perkataan dan kebohongan. Walaupun sebenarnya Jean juga sudah yakin 90% bahwa apa yang dikatakan Iqta itu murni sebuah kebohongan, tapi ia tak bisa menyingkirkan 10% kemungkinan yang dikatakan Iqta itu adalah kebenaran. Hingga akhirnya, Jean pun menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Iqta untuk sama-sama menarik mundur pasukan. 口から出任せだ。それは分かっている。9割方はったりだ。残り1割の可能性をお前は捨てられない。その奥注意。聞きたいことがある。君は何を思って帝国を守る？僕が守りたかったり守り損ねたりするものは、そういった人々を守ることこそ国家が担うべき役割のはずだ。そのためにお前みたいな英雄が絞り尽くされて捨てられるわけだな。金言を授けよう。眠らずの騎将、全ての英雄は過労で死ぬ。ふざけるな生田ソローク。 Pada akhirnya, misi mustahil menghambat pasukan Alderah berubah menjadi kesuksesan mengusir serbuan Alderah. Dan Legend Safida pun langsung divonis hukuman mati serta dicap sebagai kriminal perang tingkat tinggi. 銃殺刑に処するものとする。嫌だ命だけは。
Namun apa yang terjadi selanjutnya sungguh sangat tidak terduga. Melihat kejeniusan yang dimiliki oleh Ikta, sang putri malah memintanya agar kalah dalam perang. 戦争に負けてもらう。そして敗戦で国を救う。すべての外圧を利用して帝国を浄化する。 Dan setelah semua yang terjadi, Ikta menjadi pusing sendiri sehingga membuat anime ini tamat, ending yang sangat mengkasihan buat MC kita. 軍人も帝室も英雄も大嫌いなそなたにこれ以上の配役はあるまい。生田ソローク、負けるまで戦え。 Sebenarnya permintaan sang putri cukup logis karena Ikta sangat membenci keluarga kerajaan. Dengan kalahnya perang, dapat dipastikan bahwa kerajaan Kasvarna akan menghilang kekuasaan. Oke, mungkin itu saja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Zora pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.